gelarnya Sayyid Syarif, dan di masyarakat bermacam-macam. Tidak harus dipanggil Habib, dipanggil Kiai bisa, dipanggil Ajengan bisa, dipanggil Ustadz bisa, dipanggil Pindoro bisa. Yang penting mereka adalah keturunan Rasulullah yang punya gelar, dia punya nasab kepada Rasulullah, yaitulah keturunan Nabi. Mbah Mun Zubair Sarang itu mengatakan, di Indonesia ini yang punya nasab kepada Rasulullah itu banyak. Tidak ada, banyak yang mastur malah gitu. Mastur itu apa? Enggak diketahui orang. Jadi banyak keturunan Nabi yang enggak diketahui orang. Makanya kita harus punya sifat hati-hati, khawatir ketika kita ketemu dengan orang, kita meremehkan mereka, menghina mereka, ternyata mereka adalah zuriyahnya Rasulullah SAW. Nah kan gitu. Cuma di masyarakat kita itu yang dikenal adalah Habib. Jadi seakan-akan itu selain yang bergelar Habib bukan zuriyah Nabi, gampangnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, ada video-video yang beredar, yakni Kiai Imaduddin Utsman saat ceramah di Bekasi. Itu ada yang datang geruduk istilahnya ya, beberapa orang yang memakikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya ciri khasnya kelompok itu kayaknya. Biasanya kelompok itu biasanya ciri khasnya takbir gitu. Itu ciri khasnya mereka biasanya. Tapi nggak tahu ya, cuma ciri khasnya aja seperti itu. Ya tidak sepakat lah mungkin ya, atau gimana lah. Bahkan ada bahasa kami rela mati demi cucu Nabi. Gitu ya. Kan ya maklum lah, kan memang saat ini kan keabsahan para habaib kan dipertanyakan begitu sebagai zuriyah Nabi. Bahkan Kiai Imad ini jelas mengatakan para habaib itu ya gagal sebagai cucu Nabi gitu. Baik dengan data yang beliau kaji atau dari hasil tes DNA mereka gitu. Ya teman-teman sekalian, artinya ini sebenarnya ya bukan dengan adu otot lah gitu ya. Untungnya Banser sigap, jadi Banser sigap untuk mengamankan orang-orang ini yang membuat gaduh di acara itu, sehingga alhamdulillah tidak ada kejadian yang signifikan, tidak ada, ya mungkin tidak ada bentrok lah ya, karena alhamdulillah yang satu takbir, yang satu baca sholawat, jadi sama-sama adem lah, adem. Jadi satunya takbir semangat, yang satunya sholawat ngademin gitu. Jadi panas ketemu dingin, ya airnya ikut dingin kan ya. Ketika air panas ketemu air dingin, yang ketemu dingin gitu. Ketika mereka bertakbir dengan berkobar-kobar, dengan diselawatin oleh pihak sebelahnya, dari pihak Banser diselawatin, ya akhirnya nggak ada apa-apa. Ya saya sepakat sih dengan Kiai Imad ya gitu ya. Ya mendingan tidak boleh pakai adu otot ya, pakai adu data aja lah gitu. Jangan main ototnya. Baik-baik data, karena ini adalah kajian ya, sifatnya kajian ilmiah, ya hendaknya dibalas dengan kajian ilmiah seperti itu. Ya kalau bagi saya sebagai penonton teman-teman ya, seharusnya orang Indonesia itu harus paham siapa sih sebenarnya keturunan Nabi itu gitu. Harusnya seperti itu, harus paham.
apakah keturunan Nabi itu Habib aja gitu? Anggaplah gini, anggaplah mereka para habaib ini benar keturunan Nabi gitu. Loh, terus apakah memang hanya para habaib keturunan Nabi? Kan tidak toh gitu ya. Itu logika kita harus berpikir begitu. Dan harus paham sebenarnya siapa sih keturunan Nabi itu gitu. Keturunan Nabi kan keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kan begitu ya. Kalau ahli baitnya Nabi yang jelas ya orang-orang yang disebut oleh Rasulullah dalam ayat oleh Allah dalam ayat takhir, yaitu Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Rasulullah itu mereka. Tapi kalau dikatakan siapa keturunan Nabi, ya keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Keturunan Sayyidah Zainab itu juga keturunan Nabi. Terus apakah hanya para habaib keturunan Nabi? Tidak. Yang punya nasab, punya silsilah kepada Rasulullah, itu mereka keturunan Nabi. Ketika kita berpegangan kepada sebuah hadis bahwasanya kita harus memuliakan keluarga baginda Nabi, harus menghormati keluarga baginda Nabi, artinya termasuk keturunan baginda Nabi, ya bukan cuma habaib aja gitu. Ketika kita memposisikan para habaib adalah keturunan Nabi, kita harus menghormati mereka, tapi bukan cuma mereka saja. Semua yang punya nasab kepada Rasulullah, semua yang punya nasab silsilah kepada Rasulullah harus kita hormati. Tidak hanya yang berlabel habib. Banyak di Indonesia ini keturunan Rasulullah tuh banyak, bukan cuma habib aja. Ada dipanggil ajengan, ada dipanggil Tubagus, ada yang dipanggil elang, yang turun ke keraton dipanggil Raden Mas, yang turun kepada ulama-ulama dipanggil ya kata di ajengan, dipanggil kiai, dipanggil syekh, dipanggil ustaz. Kalau kayak ada yang turun-turun ke Madura itu dipanggil Lora dan lain sebagainya, Bindoro dan sebagainya. Mereka semua itu yang punya nasab mulia kepada Rasulullah, ya mereka keturunan Nabi. Ketika mereka itu keturunan Nabi, ya wajib kita hormati, kan begitu. Tidak harus yang berlabel Habib, tidak. Sekarang seakan-akan terkooptasi, orang-orang itu hanya yang berlabel Habib aja yang keturunan Nabi. Sedangkan orang-orang yang tidak berlabel Habib nggak dihormati, atau tidak dimuliakan, atau tidak dijaga, atau apa ya, dibela begini. Padahal kita tahu keturunan Nabi itu bukan cuma Habib, tapi keturunan Nabi itu ya banyak gelarnya gitu. Kayak para Tubagus Banten, mereka cucu Nabi, keturunan Nabi. Jadi kalau orang yang sadar itu, mau mereka dipanggil siapa aja, mau dipanggil apa aja, itu kan cuma gelar doang, tapi darah tetap mengalir dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka sejatinya siapapun mereka, panggilannya apa, ya harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita bela. Sebenarnya begitu. Cuman sayangnya masyarakat kita itu terlalu terdoktrin dalam pikirannya bahwasannya keturunan Nabi itu Habib gitu. Padahal ya tidak gitu. Keturunan Nabi itu gelarnya Sayyid Syarif, dan di masyarakat bermacam-macam. Tidak harus dipanggil Habib, dipanggil kiai bisa, dipanggil ajengan bisa, dipanggil ustaz bisa, dipanggil pindoro bisa. Yang penting mereka adalah keturunan Rasulullah, yang punya gelar, dia punya nasab kepada Rasulullah, yaitulah keturunan Nabi. Mbah Mun Zubair Sarang itu mengatakan, di Indonesia ini yang punya nasab kepada Rasulullah itu banyak. Tidak ada, banyak yang mastur malah gitu. Mastur itu apa? Enggak diketahui orang. Jadi banyak keturunan Nabi yang enggak diketahui orang. Makanya kita harus punya sifat hati-hati, khawatir ketika kita ketemu dengan orang, kita meremehkan mereka, menghina mereka, ternyata mereka adalah zuriyahnya Rasulullah SAW. Nah kan gitu. Cuma di masyarakat kita itu yang dikenal adalah Habib. Jadi seakan-akan itu selain yang bergelar Habib bukan dureh Nabi, gampangnya begitu. Seakan-akan itu kalau ada orang ngaku Habib berarti ngaku dureh Nabi. Nah,
yang durian Nabi tidak bergelar Habib itu bukan durian Nabi. Seakan-akan seperti itulah, padahal yang tidak lah ya. Indonesia ini dulu diislamkan oleh Wali Songo, di mana Wali Songo adalah zuriatnya baginda Nabi. Maka otomatis orang-orang yang bernasab kepada Wali Songo ya zuriat baginda Nabi. Kan seperti itu. Bukan cuma kepada Wali Songo, pada abad-abad ke-16, 17 para ulama-ulama dari Baghdad, dari Persia, dari Maroko juga datang ke Indonesia berdakwah. Dari Hijaz datang berdakwah. Yang bukan jadi Wali Songo ya. Mereka juga keturunan Nabi, keturunan Rasulullah yang sudah membumi masyarakat dengan bangsa Indonesia. Artinya sudah Jawani, kata orang Jawa itu. Tapi dia pun nasab kepada Rasulullah. Ya mereka juga keturunan Nabi. Jadi tidak harusnya bergelar Habib keturunan Nabi itu. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.